قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah untuk berkah nikmat yang telah Allah anugerahkan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali dua pembahasan rutin kita. Dari yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam pembahasan doa. Ya, nanti kita akan bahas tentang doa bi dhahril ghaib. Nanti ada beberapa ayat akan dibahas, 3 ayat, terus 2 hadis langsung dibahas karena antara ayat dan hadis ini saling terkait yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Lalu kita lanjutkan pembahasan sholat. Setelah tata cara sholat kita lihat dan aturan kaitannya dengan hukum rukun, wajib, sunnah sholat menurut Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kita lanjut dengan zikir ba'da sholat. Monggo bisa dibaca. Kitab Riyadhus Shalihin bab 251, keutamaan doa bi dhahril ghaib. Sudah doakan saudaramu di saat ia tak hadir. Kita masuki ayat yang pertama. Baik, saya bacakan ayatnya. Qala ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-Hasyr ayat 10 dibaca. Artinya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Terus ayat kedua, wa qala ta'ala wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad ayat 19. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Quran Surat Muhammad ayat 19. Ayat ketiga, wa qala ta'ala ikhbaran an Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, an Ibrahim alaihi salam, rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ibrahim ayat 41. Dan Allah Ta'ala mengabarkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam yang artinya, wahai Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Quran Surat Ibrahim ayat 41. Baik, kita ada penomoran yang di tulisan Arab kebalik, rata kiri rata kanannya kebalik. Nah, kita lihat ini ayat-ayat yang membicarakan tentang doa, mendoakan saudara kita tanpa dia hadir. Ya, mendoakan saudara kita tanpa dia hadir. Jadi dia nggak di tempat. Bisa jadi dia minta langsung ke kita untuk doakan dia, atau dia tidak minta sama sekali. Ghaib itu artinya tidak ada di sini. Ya, ghaib itu artinya orang ketiga tidak ada di sini berarti. Terus disebut gaib juga jika kita mendoakannya itu sir, diam-diam, tanpa mesti dia tahu, tanpa memberitahu pada dia juga, atau bisa beritahu pada dia juga. Yang penting dia tidak hadir di tempat. Nah, itu doa atau tema yang kita bahas. Nah, semakin jelas kita baca hadis sekalian. Dia tadi 1494 dan 1495. Hadis 1494.
Nah, coba saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al-malak wa laka bimislin." Rawahu Muslimun. Baca artinya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba muslim yang berdoa untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya, melainkan malaikat berkata, dan untukmu seperti doamu." Hadis riwayat Muslim. Baik, terus hadis 1495 wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahiril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Rawahu Muslimun. Dari Abu Darda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya pasti dikabulkan. Di dekat kepala orang tersebut ada malaikat yang diberi tugas untuk itu. Setiap kali seorang muslim berdoa kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diberi tugas itu berkata, amin, dan untukmu seperti doa itu. Hadis riwayat Muslim. Baik. Dan untukmu doa seperti itu. Lihat kalau dalam hadis ini lagi sama dari Abu Darda wa anhu, dari Abu Darda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu katakan da'watul mar'il muslimi li akhihi, doa seorang muslim li akhihi pada saudaranya, berarti pada saudaranya sama muslim juga. Bi dhahril ghaibi, saudaranya itu tidak ada di hadapannya. Mustajabatun, mustajabah ini artinya benar-benar terkabul. Mustajabah di situ sebenarnya kalimatnya sin, huruf sin itu kata para ulama itu adalah huruf tambahan yang menunjukkan makna mubalaghah, sehingga artinya benar-benar terkabul. Inna ra'si, di kepalanya malakun muwakkalun, ada malaikat yang diberikan tugas. Kullama da'a li akhihi bi khairin, ketika dia doakan kebaikan untuk saudaranya. Ingat doanya doa baik saja berarti. Doa jelek gak masuk. Ya. Dia doakan kebaikan pada saudaranya, maka malaikat tadi datang. Lantas malaikat itu mengatakan amin. Amin itu artinya Allah kabulkanlah. Amin walaka bimislin, engkau juga akan dapat semisal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sebenarnya ada cerita sendiri tentang hadis ini. Ketika Abu Darda tadi menyampaikan ada menantunya bernama Sofwan bin Abdillah bin Sofwan. Istrinya itu bernama Darda. Jadi Darda ini nama perempuan. Kalau kita dengar laki-laki ya. Istrinya adalah Darda binti Abi Darda. Nah, pakai binti kan berarti perempuan. Darda binti. Beliau mengatakan, aku tiba di negeri Syam. Sofwan katakan, aku pernah tiba di negeri Syam. Kemudian saya bertemu dengan Ummu Darda, berarti ibu mertuanya. Mahram bukan? Hah? Mahram atau bukan? Mahram. Sementara apa mahram selamanya? Atau selama dia nikah dengan anaknya saja, nanti kalau sudah cerai nggak jadi mahram lagi? Hah? Selamanya apa sementara? Selamanya. Ibu mertua Sofwan, nah, ketemu di rumah. Namun saya tidak bertemu dengan Abu Darda, tidak ketemu dengan bapak mertuanya berarti. Lantas Ummu Darda berkata, apakah engkau ingin berhaji tahun ini? Kamu berangkat haji tahun ini? Sofwan berkata, iya. Kemudian Ummu Darda pun mengatakan, kalau begitu doakanlah kebaikan pada kami. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis tadi disebutkan, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhairil ghaibi mustajabatun inda ra'si malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislim. Sama seperti tadi. Nah, Sofwan seketika diberitahu seperti itu, dia katakan, aku pun akhirnya bertemu Abu Darda di pasar. Berarti bertemu bapak mertuanya di pasar. Lalu Abu Darda mengatakan sebagaimana istrinya tadi. Sama persis. Berarti Abu Darda mengajarkan pada istrinya.
Maka Abu Darda mengatakan bahwa dia menukilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, itu hadis yang lengkapnya. Kalau Imam Nawawi tadi sampaikan potongannya saja dari perkataan Abu Darda. Namun yang lengkapnya ceritanya kayak tadi. Dari kisah tadi dapat disimpulkan bahwa boleh nitip doa pada orang yang berangkat haji. Iya kan? Karena tadi dia tanya, kamu pergi haji tahun ini? Abu Darda, kamu pergi haji tahun ini? Sofwan. Ibu mertuanya tanya, dia jawab iya. Nah, lantas dijawab tadi, Abu Darda katakan, kalau begitu doakanlah kebaikan pada kami. Doakanlah kebaikan pada kami. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, disebutkan hadis tadi. Berarti dia nitip doa seperti kita kalau lihat ada orang pergi, udahnya jangan lupa doakan saya di sana ya, gitu. Boleh. Hadis ini jadi dalil. Dan boleh meminta seperti ini jika yang dititipi doa tadi hadir, hidup, hadir dan mampu. 3 syarat ya. Hidup, 1 hidup, 2 hadir, yang ketiga mampu. Berarti tidak boleh jadikan perantara dalam doa seperti ini jika mati atau tidak hadir di situ. Kalau lewat telepon dianggap hadir ya. Kalau lewat WA dianggap hadir juga ya, karena dia baca. Kalau mati nggak boleh, ini dikubur ya. Ini Pak Ustadznya atau Pak Kiainya dikubur terus. Pak Kiai, dosa kita terlalu banyak. Engkau lebih dekat pada Allah. Sampaikanlah doa-doa kami itu pada Allah. Nah, ini tawasul nggak benar. Tawasul ini jadikan perantara seperti ini nggak benar. Yang boleh itu dengan 3 syarat tadi. Yang pertama apa? Hidup. Yang kedua hadir. Yang ketiga mampu. Nah, itu diantara faedahnya. Nah, sekarang kita lihat faedah ayat dan hadis. Faedah ayat dan hadis. Yang pertama, doa bizohril ghaib adalah doa ketika yang didoakan tidak hadir atau diam-diam mendoakannya. Hadis ini menunjukkan keutamaannya. Nah, doa bizohril ghaib, yaitu doa ketika yang didoakan tadi tidak hadir, tidak ada di hadapan kita gitu, atau diam-diam mendoakannya. Baik itu ada orang yang mungkin punya masalah terus cerita ke kita, atau ada orang yang buat suatu kebaikan pada kita, dia berjasa pada kita gitu. Ini namanya doa bizohril ghaib. Bisa jadi dia minta juga, sama seperti ya apa yang dilakukan oleh Ummu Darda tadi. Kan minta Ummu Darda tadi pada menantunya kan, kalau kamu pergi haji doakan saya. Berarti minta. Namun itu juga disebut bizohril ghaib, dikarenakan yang kita doakan tidak ada di hadapan kita. Pengertiannya seperti itu. Pokoknya dia lagi tidak ada di hadapan kita. Entah dia minta atau tidak, entah dia tahu atau tidak. Terus faedah yang kedua. Faedah yang kedua, li akhihi dalam hadis yang dimaksud adalah saudaranya seislam yang didoakan. Islam selalu ingin menguatkan persaudaraan di antara sesama orang beriman dalam setiap keadaan dan setiap waktu. Nah, di antara sama orang beriman dalam setiap keadaan dan setiap waktu. Ingin menguatkannya. Di antara menguatkannya gimana? Nah, ada faedah doakan saudaranya. Saudara apa di sini? Se-Islam. Sini ini nggak pandang ini pengajiannya sama atau tidak, sama-sama satu masjid atau tidak. Ya, pokoknya ini selama Muslim itu didoakan. Boleh jadi temannya itu salah dalam pemahaman begitu, ya didoakan juga. Masuk di sini. Umum. Ya. Umum gitu. Jangan nanti sampai tanya, wah dia libit apa? Bukan itu. Enggak usah. Doakan saya, Muslim dia. Doakan itu. Yang penting se-Islam tadi kan, li akhihi, itu masih saudaramu itu. Kalau dia punya kekurangan tadi, oh kesalahannya di sini, oh ini pemahamannya ini kurang tepat di sini gitu. Didoakan. Terus yang ketiga.
Faedah hadis yang ketiga, mustajabah, terkabul. Di situ ada huruf sin menunjukkan makna mubalaghah. Artinya doa tersebut benar-benar diijabahi, berarti doa bi zahril ghaib tidak tertolak. Nah, situ ada huruf sin. Kalau kata sinnya dihilang berarti bisa ke makna tadi istijabah, berarti ijabah. Nah, ada sin di situ, maknanya mubalaghah. Artinya kalau mau diterjemahkan berarti benar-benar terkabulkan. Berarti doa bi zahril ghaib tadi tidak tertolak. Lalu yang keempat. Islam menganjurkan untuk mendoakan diri sendiri dan mendoakan saudaranya baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Nah, yang didoakan sini bukan hanya urusan dunia saja, urusan akhirat lebih penting lagi. Bisa jadi urusan dunia dia minta supaya didoakan misalnya untuk kemudahan bisnisnya, usahanya misalnya. Atau dimudahkan misalnya untuk urusan nikahnya misalnya, atau untuk urusan jodohnya misalnya, cari-cari gak dapat syaratnya terlalu macam-macam, ini syaratnya pas-pasan gitu misal ya, minta didoakan. Urusan dunia juga termasuk urusan akhirat, dia minta istiqomah, minta pada Allah istiqomah, didoakan itu. Minta supaya mudah untuk mempelajari ilmu agama, gitu. Menerima ilmu dengan baik, ya, bisa ajak dalam tolabul ilmi, nah, masuk dalam itu untuk urusan akhirat. Sampai nanti dia masuk surga bebas dari neraka. Jadi doa ini juga termasuk. Terus yang kelima. Faedah hadis yang kelima. Seseorang yang mendoakan saudaranya akan mendapatkan seperti yang ia doakan. Nah, dia doakan saudaranya sehat, nah, maka juga dia akan dapat timbal baliknya juga sama. Dia akan dapat sehat tadi. Dia doakan saudaranya mudah dalam urusan, sama juga nanti balik ke dia juga. Dia doakan saudaranya diangkat penyakit-penyakitnya, sama juga kalau dia ada kesusahan, kena penyakit gitu, sama juga. Nanti ada satu poin di bawah akan disebutkan perkataannya kaitan dengan nomor 5 ini, ada kelakuan atau amalan sebagian salah. Terus nomor 6. Faedah yang keenam, ada malaikat yang bertugas hanya untuk mendengar doa bi zahril ghaib. Nah, dia bertugas, malaikat ini bertugas cuma dengar dan nanti dia ucapkan amin, amin, walaka bi mislin. Ada yang doakan kayak gitu lagi, nah malaikat itu dengar kemudian amin, amin, walaka bi mislin, dapat tugas khusus kayak gitu. Nama malaikatnya siapa? Wallahu a'lam. Yang penting itu malaikat. Maka ada malaikat yang kita ketahui namanya dan ada malaikat yang tidak kita ketahui namanya. Ada malaikat Mikail, Jibril, Israfil. Ya, itu diketahui namanya. Imani. Ada lagi malaikat maut, kalau kita kenal itu Izrail. Kalau Izrail tidak tepat ya, dikarenakan ini dari berita Israiliyat. Ada jadi Ridwan, Malik, Mungkar, Nakir. Nah, itu nama semua itu. Ya. Maka kalau ada yang namanya kita imani. Kalau tidak diberitahu namanya kita imani. Ada tugasnya di situ. Ini tugasnya dia dengar doa bisuril ghaib tadi. Kemudian malaikat ini mengucapkan amin, amin, walaka bi mislin. Engkau akan dapat semisal itu juga. Terus nomor 7. Faedah yang ketujuh, malaikat hanyalah diperintahkan untuk amalan baik. Malaikat hanya diperintahkan untuk amalan baik, maka doanya juga cuma untuk doa baik. Kalau doanya doa jelek, enggak, malaikat enggak datang aminkan juga, enggak. Sini cuma untuk doa baik saja. Dia doakan temannya celaka, dia doakan itu hidupnya susah, dia doakan apa gitu. Ini cuma untuk doa baik saja, diperintahkan untuk amalan baik saja. Malaikat diperintahkan seperti itu. Terus yang kedelapan. Doa bi zahril ghaib dikhususkan dalam hadis karena lebih menunjukkan keikhlasan dan hadirnya hati atau besarnya harapan. Nah, lihat. Ini disebutkan tidak mesti yang didoakan tadi ada di hadapannya. Ini menunjukkan keikhlasannya. Dia tulus itu dalam doa. Karena ada orang itu doakan tidak tulus dalam doanya. Pingin sanjungan, pingin balasan gitu. Kalau doanya tulus dia diam-diam saja. Dan ada orang yang sifatnya seperti itu. Dia kalau dimintai doa langsung dia dia agak ini gitu.
agak menolak, namun dia tetap doakan kalau dia sendirian. Nah, dia ingin menunjukkan keikhlasannya dalam doa. Gak mesti terang-terangan langsung doakan gitu, enggak. Untuk menjaga keikhlasan saja. Dan juga ini hadirnya hati. Dia mau besarnya harapan, dia mohon pada Allah supaya apa yang dimintai tadi untuk saudaranya itu terkabul. Tanpa mesti saudaranya itu tahu. Yang penting dia punya harapan ini. Nah, sekarang lihat ada amalan sebagian salaf. Sebagian salaf ketika ingin berdoa untuk dirinya sendiri, ia mendoakan saudaranya dengan doa tersebut karena doa untuk saudaranya itu mustajabah atau terkabulkan. Dan ia akan dapat kembali semisal itu pula. Allah lah yang pantas disanjung dan kita semua patut bersyukur kepadanya. Nah, lihat. Sebagian salaf ketika ingin berdoa untuk dirinya sendiri, ini dia punya hajat sendiri nih. Dia tidak lupa, dia itu tidak melupakan doakan saudaranya, atau dia prioritaskan saudaranya dulu. Ya Allah, si dia, ya Allah mudahkanlah urusannya ya Allah. Untuk apa? Supaya dia dapat doa yang sama dari malaikat. Maka dia doakan orang lain dulu. Dia doakan orang lain dulu. Atau mungkin bisa diperhatikan, dia doakan diri sendiri, kemudian dia doakan sambil doakan orang lain juga. Ya Allah, sebentar lagi saya mau menghadapi ujian. Ya, teman saya ini juga ya Allah, mudahkanlah mereka juga sebagaimana Engkau beri kemudahan kepada saya. Nah, dia doakan orang lain juga. Dalam doanya dia ikutkan. Maka lebih dikuatkan lagi terkabulnya doa. Karena dia doakan dirinya sendiri plus dia doakan orang lain. Malaikat kan nanti akan ucapkan amin, amin, walakabi mislin. Ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Engkau juga akan dapat semisal itu pula. Makanya karena seperti itu, nah ini diantara cara supaya doa-doa kita itu terkabul. Sertakan yang lain dalam doa. Ya, sertakan yang lain dalam doa. Maka doa-doa itu akan mudah terkabul. Maka diantara bentuknya misalnya kita dapat lihat ketika kita baca tahiyat misalnya. Pada kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan untuk kami. Diri sendiri dulu kan. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan juga keselamatan untuk hamba-hamba yang soleh. Hamba soleh siapa? Pokoknya yang masuk dalam istilah soleh. Dia mulai dengan diri dia, terus dia doakan orang lain juga kan? Dan bisa jadi dirinya juga termasuk orang soleh. Ini contohnya dipraktikkan ketika tahiyat. Doanya untuk dirinya dan juga doanya untuk orang lain. Biar nanti dia doakan orang lain dapat keselamatan, balik ke dia lagi. Maka lebih mustajab lagi doanya. Nah, kalau mau direnungkan seperti itu. Wallahu a'lam.